Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara kegiatan saya bersama guru yang telah mendukung saya dalam kesempatan ini. Terima kasih. Laporan yang saya paparkan saat ini yaitu laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, pengenalan nilai dan etika pada SDN Negeri Bebu, Kecamatan Tinangtung Selatan, khususnya angkatan saya itu angkatan 9 2023. Lanjut, ASN itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Pasal 6 Tahun 2014, yang mana ASN itu terdiri atas PNS dan P3K. Tugas jabatan itu jabatan administrasi, jabatan fungsional, jabatan pimpinan tinggi, memberikan motivasi. Kemudian uraian jabatan, jabatan administrasi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. Jabatan fungsional keahlian, dan jabatan fungsional keterampilan. Kemudian jabatan pimpinan tinggi, JPT utama, JPT madya, dan JPT selatan. Tugas dan tanggung jawab. Jabatan administrasi bertanggung jawab atas kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan fungsional bertanggung jawab atas kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu. Kemudian jabatan pimpinan tinggi bertanggung jawab atas kegiatan pelayanan publik maupun pelayanan fungsional sesuai dengan instansi atau perwakilan pemerintahan dalam memimpin pengembangan kerjasama antara instansi serta menjadi teladan dalam mengamalkan nilai-nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN. Kemudian pedoman pelaksanaan jabatan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Perpres 38 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPK, PP 94 Tahun 2001 tentang disiplin PNS, penetapan kebutuhan P3K. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan P3K berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah P3K dilakukan jangka waktu 5 tahun yang diperinci dalam 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Penyusunan kebutuhan jumlah P3K merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS. Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan P3K ditetapkan dengan keputusan Menteri. Kebutuhan P3K secara nasional ditetapkan oleh Menteri pada setiap tahun setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN. Kemudian P3K dapat mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri Kebutuhan JPT utama tertentu atau JPT madya tertentu yang dapat diisi oleh P3K setelah ditetapkan nomenklatur jabatan dan perangkatnya oleh Presiden. Selanjutnya, pengembangan kompetensi. Dalam rangka pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas, P3K diberikan kesempatan untuk pengayaan pengetahuan dengan prioritas diberikan dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja P3K yang bersangkutan. Kemudian pelaksanaan pengembangan kompetensi dilakukan paling lama 24 jam pelajaran dalam 1 tahun masa perjanjian kerja. Pelaksanaan pengembangan kompetensi dicatat oleh pejabat yang bersangkutan dalam sistem informasi pelatihan yang terintegrasi dengan sistem informasi. Kemudian pelaksanaan dengan evaluasi pengembangan kompetensi P3K dilaksanakan oleh pejabat yang bersangkutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis.
Kemudian saya berpindah pada inti materi saya, itu rencana kerja P3K. Yang mana rencana kerja P3K itu ada 2 bagian, yaitu rencana kerja secara umum, kemudian rencana kerja secara khusus. Rencana kerja secara umum mencakup berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, yang artinya melaksanakan tugas dengan jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Kemudian kompetensi. Kemudian saya pindah kepada yang kedua, yaitu rencana kerja secara khusus selama saya sebagai guru P3K selama 5 tahun. Tahun pertama, tahun 2003, saya berusaha meningkatkan motivasi, menumbuhkan minat belajar peserta didik dalam pembelajaran di kelas. Seperti yang belum tahu menjadi tahu, yang belum tahu membaca menjadi tahu membaca, dan begitu juga menulis. Kemudian di tahun kedua 2024, saya merencanakan atau saya laksanakan menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran, seperti menyusun program tahunan, semester, silabus, dan RPP. Kemudian tahun ketiga atau 2025 memotivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Tahun keempat, tahun 2026, saya berusaha bisa dapat melaksanakan kegiatan belajar tambahan di luar jam pelajaran sekolah, seperti melaksanakan